selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang berdomisili di wilayah pelayanan Majelis Jemaat GKI Kaharap dan berkeinginan menjadi anggota Jemaat GKI Kaharap dapat mendaftarkan diri melalui kantor sekretariat Majelis Jemaat GKI Kaharap setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ibadah Minggu dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing sampai keadaan dinyatakan aman. Majelis Jumat mengucapkan terima kasih kepada pendeta, penatua, dan diakon, song leader, pemain musik, multimedia, dan operator sound system yang bertugas pada Minggu 6 September 2020 melalui ibadah online di channel YouTube dan akun Facebook GKI Kaharap. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jumat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi Jumat yang berulang tahun pada tanggal 6 sampai 12 September 2020. Untuk pelayanan kebaktian, jadwal pelayanan, berita lain-lain maupun laporan keuangan sudah tertulis di dalam berita Jumat yang di-share via WhatsApp maupun via Telegram kepada anggota Jemaat Kaharap. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta Jumat kita minggu ini. Selamat beribadah dan selamat Hari Pendidikan Teologi GKI. Tuhan Yesus memberkati. Mentahbiskan ibadah kita, jemaat kami undang bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Yesus Kristus kiranya atas kita saat ini. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamanya
mendengarkan petunjuk hidup baru, jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita berdoa, menyesali dosa kita dan memohon pengampunan Tuhan. Kita berdoa. Yesus Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami datang menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami supaya kami layak duduk di hadapan tahta kasih-Mu saat ini. Kuduskan dan urapi kami ya Bapa, dan nyatakan kuasa-Mu yang heran dan ajaib atas kami, sehingga kami bersama-sama mampu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi. Amin. Sebab Aku ini Tuhan, Tuhan Allah-Mu, memegang tangan kanan-Mu dan berkata kepadamu, janganlah takut, Akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 15. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan di sepanjang waktu kehidupan kami. Indahnya pagi ini bukan semata karena terbitnya matahari, tetapi hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang akan memimpin kami untuk hidup lebih baik di dalam Tuhan. Tuhan, Engkau telah menambahkan sehari lagi bagi kami untuk bekerja dan berusaha, supaya kehidupan kami lebih baik dari hari yang kemarin. Saat ini Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa kami. Kami ingin membaca Keluaran 12 ayat 1 sampai 13. Mari Tuhan berkati kami sekalian untuk mendapatkan kesempatan membaca firman-Mu dan diberkati untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Hanya dan oleh di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai yang ke-13 dengan perikop tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah pada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga.
Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jangan kamu makannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat pada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang mendengarkannya. Amin. Sidang Jemaat Tuhan diundang berdiri, bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Anugerah
sekaranglah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk kita dalam rangka ibadah Minggu online 6 September 2020 dan sehubungan dengan Hari Pendidikan Teologia Gereja Kalimantan Evangelis. Nas kita Matius 18 ayat 15 sampai 20 dengan perikop tentang menasihati sesama saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Amin. Sebelum kita memasuki pemberitaan firman Tuhan, kita kembali berdoa. Mari kita satu dalam doa. Firman-Mu adalah pelita dan terang dalam langkah kehidupan kami di tengah dunia ini ya Bapa. Maka bersabdalah bagi kami dalam hikmat-Mu yang heran dan ajaib. Kuduskan dan urapi kami, jelikan mata rohani kami, sendengkan telinga rohani kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran dan melangkah di tengah rawa payah hidup ini dengan pelita dan terang kebenaran firman. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi, salam. Ibu bapak sidang jemaat kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas bagaimana yang sudah kita baca dan dengarkan bersama tadi dari Matius 18 ayat 15 sampai yang ke-20 tentang menasehati sesama saudara. Dan kita hubungkan sekaligus dengan Hari Pendidikan Teologia Gereja Kalimantan Evangelis. Maka dari 2 keadaan ini kita melihat hal yang muncul yang tersirat bagi kita selaku gereja masa kini adalah identitas kekristenan kita yang dituntut oleh firman Allah supaya berbeda dari orang yang tidak mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan bersama dengan saudara seiman. Karena firman Tuhan saat ini mengatakan tentang menasehati. Kita tahu bersama yang namanya menasehati itu bukanlah perkara yang mudah. Tetapi firman Tuhan saat ini memberikan pedoman yang jelas bagi kita selaku murid Yesus, selaku gereja Kristus, supaya kita dapat tampil di tengah dunia ini dengan tampilan yang berkualitas, sehingga dalam teguran kita bagi orang lain, kita tidak menjadi polisi moral bagi orang lain. Maka kita hendak melihat tahapan yang disampaikan bagi kita. Khususnya di sini kita mulai lihat pada ayat yang ke-15. Ibu bapak jemaat kekasih di dalam Yesus Kristus, jelas di situ selaku gereja Kristus
Kita dituntut untuk melaksanakan peran kita dengan aktif, karena judul nas kita dikatakan tentang menasehati. Tetapi di sini dikatakan bahwa tegurlah dia di bawah 4 mata, jika ia mendengarkan nasihatmu engkau telah mendapatkannya kembali. Jadi yang pertama di sini tegurlah 4 mata. Ini adalah identitas, kualitas kasih kehidupan orang Kristen yang pertama yang diajarkan, bahwa kita ini berbeda dengan orang yang tidak percaya. Menegur dalam kehidupan kita itu harus dilandaskan dengan patokan kasih, yaitu secara 4 mata. Jadi kita menegur itu bukan karena ada iri, ada dendam, ada amarah, ada kebencian, untuk memojokkan, untuk menjerumuskan orang yang bersalah tersebut. Kita tidak boleh mempermalukan orang. Sebab itu dikatakan ayat 15, tegurlah di bawah 4 mata. Yang kedua, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi. Jelas di sini kembali menegaskan kepada kita tentang persekutuan, tentang kasih dalam identitas kehidupan orang percaya, supaya pendapat apa yang kita sampaikan itu memang tidak ada udang di balik batu, sehingga dikatakan di sini kita membawa 2 atau 3 orang, sehingga apa yang kita sampaikan itu benar-benar mempunyai tujuan yang tulus dan murni untuk merubah dan memperbaharui seseorang. Kemudian proses yang ketiga yang menjadi dasar dan patokan bagi kita untuk hidup bersama, untuk menasihati, untuk menjadi gereja yang bersinar dan bersaksi itu, dikatakan pada ayat yang ke-17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Saudara kekasih, jemaat itu adalah persekutuan. Persekutuan lambang kehidupan orang percaya dengan Allah. Jadi ciri yang hendak disampaikan dengan hal yang ketiga ini, bahwa kehidupan orang Kristen itu adalah persekutuan. Bahwa apapun juga keputusan dari permasalahan dalam kehidupan persaudaraan, dalam kehidupan berjemaat itu harus dirembukkan, harus diputuskan bersama-sama. Tidak boleh ada sifat otoriter menguasai di situ, tetapi bersama-sama jemaat kita mencari jalan keluar yang terbaik. Melewati 3 hal ini kita benar-benar dididik untuk menjadi murid Yesus yang tampil di tengah dunia. Saudara, sekarang kita kembali sehubungan dengan Hari Pendidikan Teologia Gereja Kalimantan Evangelis. Kita mengharapkan melalui kebenaran firman Tuhan saat ini, bahwa mereka yang dicetak, dibangun melewati sekolah teologi GKE ini bukan hanya akan keluar dengan kualitas akademik saja, tetapi juga mereka keluar dengan mempunyai kualitas iman yang sejati, yaitu pribadi yang berkarakter, sehingga pada saatnya mereka akan tampil di tengah kehidupan jemaat, mampu menjadi pemimpin iman yang membawa pencerahan dalam kehidupan gereja. Sidang jemaat kekasih di dalam Yesus Kristus, maka melalui ini semua, kesimpulan yang hendak diperoleh adalah Yesus Kristus melewati kebenaran firman ini mengajak kita untuk selalu hidup, mempertaruhkan dan menyerahkan semuanya kepada Allah, seperti yang dikatakan pada ayat yang ke-19 dan 20, mengandalkan Allah, percaya kepada Allah, maka kehendak Allah yang terjadi. Sesulit apapun peran kita menjadi seorang penasehat dalam tanda kutip, maka pasti mampu akan kita lakukan menjadi gereja yang mengasihi dengan tulus dan murni, menjadi penasehat sebagai mitra kerja Allah di tengah dunia, sehingga gereja semakin eksis di tengah
tengah wabah, di tengah berbagai keadaan pahit dunia. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Pendidikan Teologia Gereja Kalimantan Evangelis. Amin. Kita merespon kebenaran firman Tuhan tadi dengan bersama-sama mengucap syukur dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, sempurnakan kebenaran firman Tuhan yang kami sampaikan dalam keterbatasan manusia biasa dengan pekerjaan Roh Kudus-Mu yang melebihi akal budi, sehingga firman itu bertumbuh dan berbuah, dan itu menjadi pelita dan terang dalam langkah kehidupan kami di tengah peran dan tuntutan keberadaan kami sebagai gereja yang harus bersinar di tengah kegelapan dunia, supaya dengan keberadaan kami nama Kristus dipermuliakan. Tuhan Allah Bapa di surga, pada saat ini kami sedang menyerahkan bangsa yang sedang mengalami permasalahan, pergumulan, dera dan derita oleh karena pandemi COVID-19, teristimewa bangsa kami Indonesia dan terkhusus wilayah kami Kalimantan Tengah. Biarlah kuasa Roh Kudus hadir melawan dan menyertai segala usaha bangsa Indonesia dan daerah kami ini, melewat mereka yang berwenang di dalamnya, supaya permasalahan ini mampu diatasi dan supaya kami tetap mampu menjalani kehidupan kami di era new normal ini dengan protokol yang ketat, dan kami tetap mampu menjalani kehidupan kami ini yang memang harus tetap berjalan apa adanya. Kepadamu kami pertaruhkan ya Bapa para pimpinan bangsa-bangsa ini. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan hikmat dan akal budi, sehingga arif bijaksana mereka peroleh, dan mereka mampu memutuskan dan mendapatkan hal yang terbaik untuk meredam, untuk memutus mata rantai wabah pandemi ini. Tuhan Bapa di surga, kami juga serahkan gereja-gereja di muka bumi, khususnya Gereja Kalimantan Evangelis, dan teristimewa Gereja Pelayanan Gereja Kaharap. Biarlah Allah hadir, Allah berkuasa, Allah bekerja dalam kehidupan para pemimpin gereja kami, sehingga mereka sebagai yang mengambil keputusan boleh mengambil keputusan sebijak mungkin, dan mereka mampu hadir di tengah jemaat yang pada saat ini sedang didera oleh pedihnya kehidupan dan wabah pandemi, sehingga suara gereja yang dibutuhkan itu boleh tampil memberikan rasa sejuk di tengah kehidupan jemaat. Tuhan Bapa di surga, berkati pimpinan gereja, berkati pimpinan gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat sinode, resort-resort, dan jemaat-jemaat. Kuduskan, urapi, dan rangkul mereka dalam kuasa kasih-Mu. Engkau berkati juga keluarga mereka, Engkau berkati rencana mereka, Engkau berkati seluruh jalan keluar dan masuknya mereka, sehingga dengan demikian mereka boleh melaksanakan tugas panggilan mereka, dan melihat kehidupan mereka nama-Mu dipermuliakan. Kami surahkan juga seluruh jemaat umat kepunyaan-Mu, khususnya jemaat Gereja Kalimantan Evangelis, masing-masing dalam tugas, dalam rencana, dalam pergumulan, dalam cinta pengharapan, hadirlah di tengah keluarga Kristen-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau selalu hadir menjadi gembala yang baik, menjadi tamu yang agung, sehingga air itu akan berubah menjadi anggur yang manis, dan Engkau dipermuliakan di sana, dan kami boleh selalu mempermuliakan Engkau dalam keberadaan kami oleh kuat kuasa dan lawatan-Mu yang ajaib. Inilah seru doa permohonan, penyerahan diri dan ucapan syukur kami ya Bapa, yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, yang mengajarkan kami berdoa, dan akan kami ucapkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita. Dengarkanlah pengantar persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari-hari kehidupan kami yang Kau berkati, sehingga kami dimampukan untuk mengisinya dengan usaha dan kerja. Saat ini kami datang dan bersyukur kepadamu, membawa persembahan kami. Biar kiranya Tuhan memberkatinya, supaya boleh dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan persembahan kami dengan penuh ucapan syukur. Amin. Sementara kantong persembahan diedarkan, Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424 bait 1 sampai kantong persembahan selesai diedarkan. Yesus menginginkan aku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bernaik. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibu Bapak, sidang jemaat terkasih di dalam Yesus Kristus, tibalah kita di penghujung ibadah kita. Kita akan menerima berkat Tuhan dan jemaat kami undang bangkit berdiri. Saudara kekasih, pulanglah dengan sejahtera, arahkan hatimu kepada Allah, jadilah saksi Kristus dan terimalah berkat-Nya. Semoga Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Semoga Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya
gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Kita nyanyikan bait yang ketiga, dulu telah dari himpitan. Dulu telah dari himpitan, Dia bebaskan umat-Nya. Habis mendung, Dia berikan